Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan coba mengupas satu tema tentang bagaimana kita bisa tenang di dunia yang sibuk. Dan bahasan kita kali ini diadaptasi dari buku karya Dr. Zain Permana yang ini menarik sekali untuk kita kupas. Teman-teman sekalian, ketenangan adalah salah satu hal yang sering dibahas dalam psikologi, dibahas oleh para ulama, oleh para filosof. Dan para ahli ini selalu tertarik untuk memahami lebih dalam tentang betapa pentingnya ketenangan bagi pikiran dan perasaan seseorang. Dan mereka melihat ketenangan sebagai kunci untuk bisa merasa baik secara menyeluruh atau holistik. Bagaimana sih ketenangan itu di kehidupan sehari-hari? Kita mungkin sering mendengar tentang ketenangan ketika meditasi mungkin, atau ketenangan saat beribadah. Tapi bagaimana caranya agar kita tetap merasa tenang di tengah-tengah kesibukan, atau mungkin di tengah masalah sehari-hari, bahkan tenang di tengah badai yang sedang kita hadapi. Apa itu sebetulnya ketenangan? Ada yang bilang ketenangan adalah tentang pikiran. Ada juga yang bilang ketenangan adalah tentang fokus pada pengendalian emosi atau stress management. Apa sih sebetulnya yang terjadi dalam pikiran kita saat kita merasakan ketenangan? Bagaimana otak kita bereaksi? Bagaimana perasaan kita saat merasa tenang? Gimana caranya kita bisa tenang dalam situasi yang sulit? Ada nggak sih teknik khusus yang bisa kita gunakan ketika kita merasa butuh ketenangan? Dan bagaimana ketenangan ini berhubungan dengan kesehatan fisik seseorang? Apakah orang yang lebih tenang itu juga lebih sehat fisiknya? Apakah ketenangan juga berpengaruh terhadap cara kita mengelola emosi dan hubungan dengan orang lain? Ini menarik untuk selalu kita kupas, teman-teman. Tema yang mudah-mudahan relate dengan kebutuhan kita hari ini. Secara umum, kebanyakan orang, kita pasti butuh tenang, baik itu secara langsung atau nggak langsung. Tapi banyak di antara kita yang masih belum sadar, apa sih sebetulnya ketenangan? Bagaimana caranya untuk bisa tenang? Apakah tenang itu identik dengan sunyi, diam, tidak ada suara? Apakah seperti itu? Kan padahal nggak juga. Bahkan kita mungkin sering dengar ada sebuah peribahasa bilang begini, air yang tenang itu menunjukkan kedalaman. Artinya kan bukan berarti air itu diam dan nggak bergerak. Kita juga sering membaca, terutama kalau lagi sekolah ya, ada tulisan mohon tenang, sedang ada ujian. Lah tenang apa yang dimaksud? Nah ini akan coba kita bahas teman-teman dalam beberapa episode ke depan insya Allah. Setidaknya kawan-kawan, ada 5 bentuk konsep ketenangan. Dan masing-masing itu punya konsekuensi yang berbeda dalam kehidupan. Apa saja itu? 5 bentuk ketenangan itu. Yang pertama ada yang disebut dengan peace. Yang kedua disebut dengan tranquility. Ada juga yang ketiga, calmness. Yang keempat, stillness. Dan yang kelima, serenity. Nah, masing-masing kata itu mendefinisikan ketenangan dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Dan insya Allah beberapa episode ke depan kita akan bahas mendalam satu persatu. Siap ya? Bismillah. Yuk kita bahas dulu yang pertama tentang peace atau kedamaian. Kita semua pasti pernah, bahkan sering mendengar kata peace. Dan peace itu lebih tepat diartikan sebagai kedamaian daripada ketenangan. Nah ini menarik untuk dibahas. Karena ketenangan itu adalah state psikologis. Kata state itu berarti keadaan yang bisa saja berubah. State itu keadaan sementara yang tidak menetap. Dan ketenangan itu rupanya ada beberapa bentuk. Ada beberapa state. Salah satu bentuknya adalah peace. Ketika seseorang merasakan kedamaian. Jadi kedamaian atau peace ini adalah salah satu bentuk dari ketenangan. Apa yang khas dari peace ini, dari kedamaian ini, dibandingkan beberapa kata tadi yang sudah saya sebutkan? Kondisi atau bentuk ketenangan dalam kedamaian, dalam peace, itu selalu khas dengan satu kata kunci. Yaitu apa? Konflik atau resolusi konflik. Jadi kalau kita buka beberapa literatur, beberapa kajian tentang peace, itu pasti disandingkan dengan konflik. Pasti akan membahas terkait dengan konflik. Jadi kurang lebih gini teman-teman. Definisi damai adalah ketenangan yang kita dapatkan setelah kita menghadapi dan meresolusi konflik. Ketika seseorang berhasil menghadapi, lalu kemudian menemukan resolusi atas konflik yang sedang dihadapi itu, dia akan masuk pada state yang disebut dengan peace atau keadaan yang damai. Dan konflik itu juga terjadi pada diri. Jadi konflik itu punya wilayah
atau domain yang macam-macam. Ada juga konflik di wilayah personal atau sering disebut dengan inner conflict. Nah ini menariknya teman-teman, banyak orang yang nggak tahu atau setidaknya nggak sadar bahwa dalam diri kita ini, kita tuh nggak betul-betul sendirian. Kata seorang pakar, diri kita adalah sebuah organisasi yang dinamis bahkan, yang isi dalam diri ini saling berinteraksi secara khas. Artinya teman-teman, diri kita tuh begitu aktif, dinamis, ramai, riuh, dan itu berinteraksi dengan intens satu sama lain. Bahkan dalam banyak kesempatan saya sering sampaikan, the greatest war are fought out in the silent chamber of the heart. Peperangan terbesar itu adanya di dalam, bukan di luar. Itulah kenapa penting banget untuk kita betul-betul kenal sama diri sendiri. Betapa sebegitu berdinamikanya dan penuh gejolak. Dan itu di dalam diri. Nah, salah satu gejolaknya yang butuh kita sadari, butuh kita kenali, dan itu ada dalam kendali kita, berkaitan dengan konflik. Konflik seperti apa? Gini teman-teman, prinsip yang mendasari konsep ini adalah ketika ada perbedaan antara gambaran diri yang diharapkan atau ideal self, aku yang ideal, dengan gambaran diri yang sebenarnya, yang aktual. Ada ideal self, ada actual self. Ada diri yang ideal, ada diri yang aktual. Nah itu sering terjadi konflik tuh. Contoh ya, misalnya ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Diri kita akan mengembangkan pandangan ideal tentang diri kita. Betul ya? Bagaimana diri ini ingin dilihat orang lain. Harusnya menjadi seperti apa ya menurut standar atau harapan orang lain. Sedangkan di sisi lain, aku yang aktual atau actual self itu mencerminkan gambaran diri kita yang lebih realistis berdasarkan pengalaman dan pencapaian aktual diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini sering terjadi konflik teman-teman. Perbedaan antara ideal self dengan actual self ini bisa jadi sumber motivasi, bisa juga jadi sumber kecemasan. Tergantung sejauh mana nih kesenjangan antara kedua gambaran tadi. Maka ini penting, setiap kali kita berinteraksi dengan orang lain, diri kita nih setelah itu mestinya refleksi. Dan kita perlu belajar bagaimana cara ngobrol sama diri sendiri. Jadi teman-teman, proses self-talk atau ngobrol sama diri sendiri, itu sebuah proses untuk menginternalisasi nilai-nilai. Nah biasanya yang ngobrol itu adalah si aku ideal dengan aku aktual. Itu keduanya berbicara dengan intens dan itu dalam banget. Tapi sayangnya tidak semua orang dengan sadar atau sengaja melakukan hal itu. Dan yang lebih disayangkan lagi, kebanyakan orang malah menganggap dirinya kayak nggak normal. Kok saya kayak orang gila ya? Kalau ketahuan ngobrol sama diri sendiri, padahal tidak. Khawatir disebut aneh, khawatir disebut gila. Nah itu hal yang membuat seseorang akhirnya tidak menyengaja untuk ngobrol sama dirinya sendiri. Self-talk. Ada gengsi juga mungkin di situ. Nah, gengsi itu yang membuat seseorang lebih memilih mendengarkan orang lain daripada diri sendiri. Lebih senang dapat komentar dan feedback dari orang lain daripada ngajak ngobrol atau refleksi sama diri sendiri. Nah, hal ini yang membuat konflik-konflik internal itu akhirnya nggak pernah disadari, nggak pernah dikenali. Padahal itu dalam kendali kita. Akhirnya gimana ujungnya? Ya gimana kita bisa mendapatkan ketenangan batin, kedamaian, kalau dinamika atau mekanisme yang terjadi dalam diri aja nggak kita sadari. Jadi teman-teman sekalian, yuk mari kita mulai mengenali beberapa konflik internal. Sadari dan milikilah kendali sama inner speech atau self-talk dalam diri kita. Mungkin bentuknya bisa konflik pikiran, konflik perasaan. Pernah nggak teman-teman merasa sedih atau merasa sakit karena dilukai oleh seseorang, merasa dikhianati oleh seseorang. Padahal tidak pernah ada akad apapun tuh, nggak pernah ada kesepakatan apapun dengan orang itu. Nah, sebetulnya sakit hatinya itu terjadi bukan karena orang itu, tapi karena ada ekspektasi kita terhadap relasi dengan orang itu. Dan seringkali ekspektasinya terlalu tinggi. Akhirnya kita merasa sakit, merasa dikhianati. Padahal kenyataannya yang menyakiti kita itu ekspektasi diri sendiri. Istilahnya itu referred pain. Nah ini akan terjadi pada seseorang ketika dia tidak menuntaskan atau mengatasi konflik pikiran dalam dirinya.
Ketika seseorang disakiti egonya, gengsinya, alih-alih kemudian dia mengambil kendali pikirannya, dia malah lari. Dan pikirannya itu membangun persepsi, membangun cerita bahwa dia disakiti oleh orang lain, menyalahkan orang lain. Nggak selesai konflik pikirannya. Dan menariknya teman-teman, orang-orang seperti ini juga akan mendapati dirinya merasakan ketidaknyamanan secara fisik. Gampang capek, vertigo, migrain. Karena memang konflik internal dalam pikiran ini itu sangat terkoneksi secara signifikan dengan fisik kita. Apalagi konflik internal pikiran juga bisa dalam bentuk pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Ketika kita memahami realitas, memproses informasi, mencoba mengingat atau mengakses sebuah ingatan. Itu kan semua melibatkan pikiran kita pada level konflik internal tuh. Betapa tidak sedikit konflik internal pikiran kita, apalagi di zaman yang penuh distraksi seperti ini, seringkali membuat kita kehilangan kedamaian. Misalnya saya sebagai seorang penulis, ketika mau menulis satu buku baru, itu suka terganggu atau terdistraksi oleh membuka sosial media. Ada notifikasi, dan lain-lain. Tiba-tiba teringat dengan kegiatan lain, urusan lain yang seolah-olah jadi lebih penting dan prioritas, padahal nggak juga. Jadi ada banyak sekali dalam diri kita yang itu berebut akses terhadap pikiran. Dan itu contoh konflik internal dalam pikiran kita. Ada lagi konflik perasaan. Misalnya ini ya, kita lagi naik motor, tiba-tiba jalur kita diserobot, diambil orang. Respon alamiah kita pada saat itu apa? Mungkin berteriak. Mungkin beberapa di antara kita mengeluarkan kata-kata kasar, mengumpat. Tapi beberapa detik kemudian kita berhenti, kita sadar, kita istighfar, gitu kan? Astagfirullah. Dan kita malu atas apa yang dilakukan. Nah, itu contoh konflik internal di level perasaan. Mungkin ada respon alamiah yang tidak bisa kita kendalikan. Padahal kita bisa loh merespon itu dengan cara yang lebih baik dan lebih elegan. Kemudian apalagi contohnya? Misal kita sedang ada di sebuah rapat penting di kantor. Lalu ada seorang rekan kerja yang mengkritik ide kita yang kita sampaikan di hadapan semua orang. Apa respon alamiah yang mungkin muncul? Wah, kita merasa tersinggung, kita marah, atau kita ingin membela diri, menyerang balik. Tapi setelah rapat selesai, kita suka merasa malu gak sih? Dan bahkan kita merasa menyesal. Karena, tadi respon yang diberikan itu gak tepat. Itu malah akan memperburuk suasana. Nah, itu konflik perasaan tuh. Contoh lain, ketika misalkan kita sedang ada di sebuah acara, sebuah pesta atau acara sosial. Lalu ada orang yang tidak kita kenal menghampiri kita dan mulai berbicara dengan cara yang mungkin gak sopan dan sedikit mengganggu. Reaksi pertama kita mungkin kita merasa gak nyaman, merasa marah, atau kita merespon dengan cara yang kurang ramah. Bahkan kita merespon dengan cara yang kasar. Tapi setelah kita merenung, kita mungkin merasa, seharusnya saya bisa merespon dengan lebih tenang, lebih sopan. Jadi situasinya gak canggung, atau malah jadi bermusuhan. Nah, itu contoh konflik perasaan tuh teman-teman. Dalam hubungan keluarga misalnya, ada seorang anak remaja, pulang larut malam, gak ngasih kabar orang tuanya. Nah, itu orang tuanya bisa merespon dengan marah, memberikan hukuman, tapi kemudian merasa bersalah karena tidak melakukan pendekatan yang lebih tenang, lebih komunikatif, pendekatan yang lebih bijaksana, menciptakan dialog yang lebih baik dengan anak. Dalam persahabatan misalnya, konflik perasaan juga sering terjadi. Ada salah satu teman merasa dilupakan, merasa nggak dihargai. Dia lagi ulang tahun, ya, lupa diucapkan. Lalu orang itu merasa sedih, merasa kecewa, dan merespon dengan cara yang dingin, menjauh. Tapi beberapa waktu kemudian merasa bersalah, menyadari kesalahan. Harusnya saya bisa merespon dengan lebih baik sejak awal. Apalagi konflik perasaan juga bisa terjadi dalam situasi yang lebih intens. Misalnya ketika kehilangan seseorang yang dicintai, ketika menerima kabar buruk tentang wafatnya orang terdekat. Itu respon awalnya bisa sangat beragam. Ada kaget, ada marah, ada denial, ada penolakan. Dalam waktu yang singkat mungkin merasakan perasaan yang campur aduk, bingung, merasa bersalah, dan lain sebagainya. Apalagi contohnya, ada seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan lalu ditawari promosi besar di tempat kerjanya, tapi ternyata pekerjaan itu mengharuskan pindah ke kota lain, meninggalkan keluarga dan teman-temannya. Wah, itu campur aduk tuh, konflik tuh. Ada perasaan senang, ada perasaan bangga, tapi bercampur dengan rasa takut, rasa bersalah lagi. Itu menciptakan konflik internal yang rumit tuh. Sebagian mungkin merespon dengan menerima atau menolak tawaran itu. Tapi kemudian merasa ragu dan bertanya-tanya, apakah keputusan saya tepat nggak ya? Dalam situasi yang lebih romantis, contoh yang lain. Ketika salah satu pasangan ingin membawa hubungan ke tingkat yang lebih serius. Sementara satunya lagi merasa belum siap. Itu konflik perasaan.
Mungkin ada rasa senang ketika pasangannya melamar, tapi juga ada rasa ragu, ada rasa takut atas perubahan yang akan datang. Perasaan cinta dan komitmen itu berbenturan dengan ketakutan dan keraguan. Dan itu menciptakan konflik internal yang kompleks. Konflik perasaan juga bisa muncul dalam situasi profesional. Misalnya ketika seorang karyawan dapat pujian atas pekerjaannya. Sementara rekan kerjanya yang lain merasa iri. Karyawan tersebut mungkin merasa senang, merasa bangga, tapi juga merasa bersalah karena telah mengganggu hubungan baik dengan rekan kerjanya. Mereka mungkin merespon dengan coba menenangkan situasi, tapi tetap merasa nggak nyaman dan perasaannya campur aduk. Ada lagi contoh konflik perasaan dalam situasi yang melibatkan pengambilan resiko. Misalnya seseorang yang memutuskan untuk memulai bisnis baru. Mungkin dia merasa bersemangat, optimis, tapi juga ada rasa takut, ada kemungkinan gagal. Nah ini perasaan ini bisa saling bertentangan. Dan itu menciptakan kebingungan. Apa yang harus mereka lakukan? Lanjut atau menarik diri. Nah, mengatasi konflik ini itu perlu keseimbangan antara keberanian dan kehati-hatian. Juga keyakinan pada kemampuan diri. Poinnya apa? Dalam semua contoh ini, kita bisa melihat bahwa konflik perasaan adalah bagian yang tidak terhindarkan dari pengalaman hidup manusia. Dan itu mencerminkan kerumitan emosi kita dan bagaimana kita merespon dunia di sekitar kita. Mengelola konflik perasaan itu memerlukan pemahaman diri yang mendalam dan memiliki kemampuan untuk menerima bahwa perasaan kita mungkin tidak selalu sejalan dengan harapan. Itulah kenapa salah satu cara untuk mengatasi konflik perasaan ini adalah dengan berbicara tentang perasaan kita dengan orang lain, orang yang tepat, yang bisa memberikan perspektif atau dukungan. Kalau kita lagi merasa takut, ragu, diskusikan dengan teman, dengan orang yang ahli, dengan konselor. Ini bisa membantu kita melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda dan menemukan cara untuk mengatasi perasaan itu. Ini juga bisa membantu dalam meredakan ketegangan emosional, menemukan solusi yang lebih rasional dan konstruktif. Apalagi yang bisa kita lakukan? Mengembangkan kesadaran emosional atau emotional awareness, emotional intelligence. Saat kita memahami dan mengenali emosi kita sendiri, kita bisa lebih baik dalam mengendalikan reaksi kita dan membuat keputusan yang lebih bijak. Saya sudah sering bahas tentang pengelolaan emosi di video-video sebelumnya ya. Misalnya ketika kita sedang marah, sedang merasa frustrasi, ambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, merefleksikan pikiran kita. Itu akan mencegah kita dari respon yang impulsif dan merugikan diri atau orang lain. Ada banyak sekali teknik relaksasi. Ini bisa membantu loh dalam mengelola konflik perasaan. Meluangkan waktu untuk tafakur, untuk tadabbur, menciptakan ruang bagi diri kita merenung. Memahami apa yang sedang kita rasa. Ada juga teknik pernapasan. Atau mungkin berjalan-jalan di alam. Itu bisa membantu menenangkan pikiran dan memberikan kita perspektif yang lebih jernih. Intinya, penting untuk kita bisa menerima bahwa konflik perasaan adalah bagian alami dari kehidupan. Nggak ada yang salah dengan merasa bingung, merasa ragu. Yang penting bagaimana kita menghadapinya. Kita belajar darinya. Dan tumbuh menjadi individu yang lebih bijaksana, lebih matang. Dengan menerima dan mengelola konflik perasaan ini, kita bisa mencapai kedamaian internal. Menjalani kehidupan lebih bermakna. Nah, sekarang pertanyaan kuncinya. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kedamaian dan mengelola konflik-konflik yang terjadi dalam diri? Kata kuncinya teman-teman sekalian, kedamaian itu kita dapatkan melalui kesadaran diri. Karena istilah peace itu mengacu pada keadaan tenang yang melibatkan ketiadaan konflik, ketiadaan pertikaian. Jadi peace ini teman-teman lebih mengacu pada perasaan damai atau tentram yang terjadi setelah konflik, setelah perang, atau setelah situasi stres itu berakhir. Nah, istilah ini menekankan terjadinya penyelesaian atau penghentian konflik yang hasilnya kedamaian, ketenangan. Maka langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kedamaian adalah dengan kesadaran diri atau self-awareness. Ini adalah fondasi teman-teman. Kesadaran diri ini melibatkan pemahaman mendalam tentang pikiran, perasaan, kekuatan, kelemahan diri. Jadi lewat self-awareness ini kita bisa mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Kita memahami bagaimana kita berinteraksi dengan dunia dan sekitar kita.